Shalom Christ-like people, dalam rangka perayaan bulan gereja, hari ini kita akan bersama menyimak pembacaan naskah buku karya Andar Ismail, Selamat Bergereja, bab 19 dengan judul Komunitas yang Peduli. Selamat menyimak dan merenungkan. Ribuan penonton sepak bola itu serempak bersorak. Lalu mereka terdiam lagi dengan wajah yang tegang. Kemudian tiba-tiba mereka serempak bersorak lagi. Mereka sehati dan sejiwa. Tetapi begitu pertandingan bubar, mereka tidak peduli satu sama lain. Semua berdesak-desakan menuju pintu keluar. Agaknya gereja juga mirip penonton sepak bola itu. Orang banyak dalam gereja itu bersorak. Mereka sehati dan jiwa. Tetapi setelah ibadah bubar, hati dan jiwa mereka langsung ikut bubar. Mobil mereka saling berebut jalan untuk keluar dari lahan parkir. Bahkan ketika mobil mereka hampir bersenggolan, mereka mengomel dan saling pelotot. Padahal beberapa menit sebelumnya, mereka sama-sama berseru, "Puji Tuhan!" Tidak ada satu mobil pun yang membuka jendela dan menawarkan tumpangan kepada nenek dari gereja itu yang sedang menunggu taksi. Tidak ada yang menolong kakek dari gereja itu untuk menyeberang jalan. Mereka tidak peduli satu sama lain. Apa artinya peduli? Sering peduli diartikan secara sempit. Peduli cuma diartikan menyumbang. Partai yang membagikan sembako mengaku diri peduli. Padahal itu cuma bagi-bagi dengan tujuan mencari muka. Gereja dimaksudkan supaya menjadi komunitas orang-orang yang saling peduli. Rasul Paulus menulis, "Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut berduka cita." 1 Korintus 22 ayat 26. Tetapi mana mungkin gereja menjadi komunitas saling peduli? Saling kenal pun tidak. Jangankan sesama anggota, pendeta pun tidak kenal anggotanya. Lagi pula, meskipun saling kenal, sama sekali belum berarti bahwa anggota-anggota komunitas itu saling peduli. Untuk bersikap peduli dibutuhkan syarat-syarat kematangan diri. Paling tidak, dibutuhkan 5 macam kematangan diri. Pertama, kematangan usia. Mustahil anak usia 10 tahun bisa peduli. Biasanya kita mulai belajar peduli terhadap saudara atau teman mulai usia belasan tahun. Tetapi ada orang dewasa sudah menikah dan punya anak namun belum bisa peduli. Bahkan ada orang sampai lanjut usia tetap tidak bisa peduli. Dari mana kita belajar peduli? Sikap peduli tumbuh dalam proses perkembangan waktu karena teladan. Kita melihat pendidik kita peka terhadap penderitaan orang lain. Sedikit demi sedikit kita belajar peduli karena berhadapan dengan penderitaan orang lain. Kedua, kematangan sudut pandang. Kita belajar peduli
ketika kita bisa melihat keadaan bukan dari sudut pandang kita sendiri, melainkan dari sudut pandang orang lain. Kita belajar memahami keadaan dia dan dunianya, seolah-olah kita berada dalam dunianya itu. Kita masuk ke dalam dunia orang lain. Kita ikut merasakan dambaannya dan juga kekecewaannya. Ketika kita duduk mendengarkan dambaan dan kekecewaannya, kita bukan sekedar berada dengan dia, melainkan berada untuk dia. Ketiga, kematangan untuk menerima orang lain. Peduli berarti bisa menerima orang itu sebagaimana dia adanya, bukan sebagaimana kita inginkan. Mungkin orang ini cerewet, suka mengomel, marah-marah, kurang tahu berterima kasih, mendendam dan putus asa. Tetapi itulah perasaan dan keadaannya. Jika kita peduli pada orang itu, maka perasaannya yang terburuk pun kita sikapi dengan serius. Di sini terletak kelemahan banyak pendeta, karena pendeta seringkali menanggapi perasaan itu justru dengan menghalangi komunikasi. Pendeta itu berkata, "Ibu anak Tuhan, ibu tidak boleh membenci." Padahal yang diperlukan ibu ini bukan memberitahukan tidak boleh membenci, melainkan cara mengolah dan mengatasi perasaan bencinya. Keempat, kematangan untuk menerima diri sendiri. Peduli berarti bertindak sebagaimana kita adanya. Kalau ketulusan kita hanya 1 liter, janganlah kita mengobrol perkataan sebanyak 10 liter. Kalau kita merasa setengah terpaksa, jangan kita memakai topeng muka senyum serba manis. Kalau kita melakukan ini sekadar kewajiban, jangan kita sebut ini pelayanan. Kita tidak bisa peduli selama kita masih berpura-pura. Kelima, kematangan untuk memberi diri, memberi waktu, memberi tenaga, dan memberi suatu pemberian sungguh mulia. Tetapi peduli berarti lebih daripada itu. Peduli berarti memberi diri sendiri. Hubungan kita dengan dia bukan lagi sekedar hubungan dua entitas seperti hubungan kursi dan meja, melainkan kita memandang dia sebagai bagian dari kita dan memandang diri kita sebagai bagian dari dirinya. Kita membuat diri menjadi orang andalannya. Itulah kedalaman arti sikap peduli. Buah dari sikap peduli adalah bahwa dia hidup menjadi hidup kita dan hidup kita menjadi hidup dia. Kita saling melibatkan diri. Kita mempedulikan dia seperti kita mempedulikan diri kita sendiri. Mungkin itu maksud Kristus ketika ia menyuruh, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Matius 22 ayat 39. Gereja disuruh menjadi komunitas yang peduli, baik ke dalam maupun kepada masyarakat luas. Sebagaimana Kristus telah mempedulikan kita, begitulah kita disuruh untuk mempedulikan orang lain. Tangan kita berubah menjadi tangan Kristus ketika kita menyuapkan sesendok bubur
ke mulut nenek jompo. Senyum kita berubah menjadi senyum Kristus ketika kita melihat nenek itu menikmati bubur tadi. Telinga kita berubah menjadi telinga Kristus ketika kita mendengarkan rintihan nenek itu. Air mata kita berubah menjadi air mata Kristus ketika ikut menangis dengan nenek itu. Christ-like people, mari kita menjadi komunitas yang peduli. Sebagaimana Kristus peduli pada kita dan peduli juga pada orang-orang yang untuk mereka Dia telah mati. Saudara mau? Mari kita berdoa. Tuhan, berikanlah hati Kristus agar kami boleh mengulurkan tangan-Mu bagi setiap orang yang membutuhkan. Kemana Tuhan mengutus kami, taruhlah perkataan Kristus dalam mulut dan bibir kami, sehingga kami boleh memberikan pengharapan kepada orang yang putus asa. Kami mohon ya Tuhan, ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan kehadiran. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada saat ini.